Mama Farah, terima kasih Bu Mingvi sarannya untuk tidak menunggu anak verbal dulu untuk mengenalkan anak-anak nama benda yang dengan menggunakan kartu gambar benda. Ternyata sangat bermanfaat. Farah cepat nangkap. Tadinya saya nunggu Farah verbal dulu baru mau ajarkan nama benda dengan flashcard. Saya senang sekali Mama Farah kalau saya bisa memberikan informasi ini, mendorong orang tua untuk segera memberikan kosakata itu. Kalau nanti kita sudah mulai, anak ibu sudah mulai ngomong, kosakata itu sudah ada di dalam benaknya. Jadi kita nggak kehilangan waktu untuk mengenalkan kosakata ini, ya. Dari Bu Eti, Aufa tetap tak ajak komunikasi terus entah diperhatikan atau tidak. Misalnya saya bilang bola, sendok, piring. Dan itu menurut Bu Eti, sekarang Aufa sudah tahu benda-benda di rumah. Nah, ini jenis orang tua yang terus ngomong karena anak kita butuh masukan, ya. Kalau Bu Eti itu mungkin, ya pokoknya dia ngomong terus lah. Nah, yang saya ajarkan tadi protokol-protokol itu yang instruksi pertama, kedua, ketiga, itu mungkin untuk Aufa dia lebih mudah menangkap. Ada anak-anak yang kalau kita nggak menjelaskan, kita terus mungkin langsung memperkenalkan 2, 3 benda sekaligus, mungkin anak akan bingung. Dan akhirnya dia akan fail untuk mengenali benda-benda itu. Jadi saya mulai dengan satu benda dulu, satu benda. Jangan kenalkan banyak benda. Setelah satu benda bisa, kita benda kedua. Benda kedua bisa, benda ketiga. Bu Mingve, gimana cara mengenalkan orang dan namanya? Maaf mungkin melenceng pertanyaan, tapi ini masalah sekali. Raffi belum bisa membedakan mana Mas Risa, mana Mas Bayu, mana semua dijawab Mas Faris nama Pak. Gini Bu, kalau orang itu memang rada sulit untuk mengenalkan. Kenapa? Karena ekspresi orang, ekspresi manusia itu kan berubah-berubah terus. Nah, bentuk tubuhnya nggak berubah. Tapi kan yang kita bisa mengenali satu dengan lainnya kan dari wajah kan, Bu. Nah, kalau wajah kita tuh kan nggak selalu sama. Kadang kita ketawa, kadang kita diem, kadang kita ngomong, kadang kita apa ya, cemberut, ekspresinya tuh macam-macam. Nah, manusia ini memang paling kompleks. Kalau benda kan, dia memang, ini ya, nggak nggak berubah-berubah. Kalau Ibu mau, Ibu buat menyamakan, ya. Jadi mungkin Mas Risa sedang tertawa, Mas Risa sedang diam, Mas Risa sedang cemberut, Mas Risa sedang apa. Gambarnya Mas Risa ini ada dengan bermacam-macam ekspresi. Mas Bayu juga bermacam-macam ekspresi. Mas Dimas juga bermacam-macam ekspresi. Dia disuruh menyamakan dulu, satu dulu. Oke, saya nyamakan. Oh, ini Mas Risa sedang tertawa, Mas Risa, Mas Risa. Oh, jangan usah ngomong ekspresinya dulu. Tapi dia pasti akan melihat kok. Oh, ini Mas Risa. Ini Mas Risa. Ibu yang ngomong, ya. Ibu yang pada waktu dia menyamakan kartu di depannya, oh ini Mas Risa, Mas Risa, Mas Risa. Oh udah bisa menyamakan Mas Risa, Mas Bayu, Mas Dimas. Terus kita jadikan satu, mungkin Mas Risa sama Mas Bayu. Nah, dia sekarang harus menentukan mana gambarnya Mas Risa, mana gambarnya Mas Bayu dengan ekspresi yang berbeda. Nah, kalau dia masih belum bisa, Ibu ya itu harus satu orang dulu itu. Jadi dia sebenarnya menyamakan itu apa? Memberitahu bahwa ini sama. Lihat, oh Mas Risa. Yang ngomong kan Ibu. Lihat lagi nih, oke. Oh Mas Risa, kelompok K ini sama, Mas Risa, Mas Risa. Jadi paling sedikit memberitahu Mas Risa itu bisa dengan bermacam-macam wajah. Wajah tersenyum, cemberut,
mungkin sedang ya macam-macam lah. Ibu bisa macam-macam ekspresi itu Ibu bisa foto. Ibu Coba ya. print 38 lalu 92. kelompokkan. Aku nih makanya dokter Didin tuh nggak pernah ngei kompetensi aku sih. Untuk Bu Eti, terima kasih. Aufa sudah banyak perubahan. Terima kasih. Saya senang banget kalau saya bisa bisa membantu. Oke, untuk Glenn nggak apa-apa, live. Sampai ketemu lagi. Bu Eti, maaf Bu Wimpe mengulang materi yang mengajarkan A, I, U, E, O. Aufa belum bisa meniru sepenuhnya seperti huruf E dan U. Oh, saya kayaknya belum, Bu, mengulang materi A, I, U, E, O. Yang mana ya ini? Oke, untuk Realme ini Bu siapa ya? Bu Wah, saya itu nggak tahu Ibu ini siapa. Heran anak aja. Pakai foto-foto. Iya, Bu, pakai foto-foto ya, Bu. Ibu Sayun. Oke, Ibu Sayun pakai foto-foto ya, Bu. Jadi perkenalkan jadi mungkin Ibu satu Mas itu mungkin bisa paling sedikit 5 foto. Ya, 10 foto. Nah, foto-foto itu dilaminating, Bu. Jadi bisa dibuat dia lihat, oh, Mas Bayu itu bisa wajahnya kayak gini. Tapi rambutnya mungkin dari rambutnya kita tahu, matanya kita tahu gitu ya. Oke, Ibu Sayun mungkin saya sudah menjawab pertanyaan Ibu. Kalau Bu Eti ini saya bingung, Bu, karena mengajar A, I, U, E, O saya belum mengajarkan ini untuk anak bagaimana mengatakan E sama U itu kan nanti di sesi menirukan suara dan kata gitu, Bu. Dulu disinggung Bu, Sum belum apa. Oke, itu mungkin cuma ya. E sama U, Ibu bentuknya dulu aja. Bentuk mulutnya itu dia harus bisa menirukan. Kalau E, U, itu bentuknya mulutnya seperti apa. Nah, setelah dia bentuk mulutnya bisa, Ibu berikanlah suaranya. Ya, gitu. Oke, Bu Galih. Maaf kalau topik saya sudah praktekkan Bu sama Gali. Masalah pertanyaan yang berulang-ulang biasa kita kewalahan. Karena nggak mau berhenti biar dibilang stop tetap tanya terus. Sekarang alhamdulillah bisa teratasi walaupun belum mulus tetapi sudah lumayan. Ada berhentinya. Kadang nggak diulang lagi. Terima kasih Bu Mingga. Oke. Ya, saya senang sekali untuk Galih, dia bisa ada perkembangan untuk kita bisa mengontrol yang dia bertanya berulang-ulang. Nah, sekarang dia bisa berhenti, ada berhentinya gitu ya. Nah, Ibu lakukan terus ya dengan memberikan pengertian. Kalau anak-anak itu pemahaman sudah ada, ya dia tidak lebih gampang untuk mengontrolnya. Dan satu lagi, Bu, kadang-kadang anak melakukan seperti itu untuk pada waktu dia minta sesuatu, kadang-kadang juga bisa gitu. Karena untuk make sure, memastikan Ibu nggak lupa. Jangan ingkar janji. Nah, itu jadi dia mengulang-ulang gitu ya. Oke. Untuk Mama Noya masih banyak PR-nya. Kalau diajak ngobrol, kadang beda ekspresinya. Fokusnya pun susah, hanya diteliti, kadang nggak diajar bisa meniru. Yang diajar susah ngertinya. Oke, jadi Ibu kalau dia nggak diajar bisa meniru, berarti Ibu lihat apa yang tidak diajar dia bisa meniru itu.
mungkin kita bisa lakukan nunut dengan apa sih sebenarnya yang disukai dia, bagaimana cara belajarnya. Dari sana mungkin kita bisa apa ya, mengerti bagaimana anak ini. Jadi, mungkin kita bisa mempelajari caranya belajar. Nggak ada salahnya Ibu meneliti apa yang mungkin kadang-kadang dia meniru yang dari TV, dari handphone gitu ya. Nah, itu nanti kalau itu seperti itu, kita berikan, mungkin materi itu difoto, habis itu kita ajarkan melalui handphone. Jadi melalui gambar-gambar di handphone. Itu kita juga bisa. Jadi, oke saya terbuka dengan semua masalah ya. Tetapi menurut saya Ibu jangan putus asa. Tapi kalau seperti itu ada celah sedikit, oh dia bisa menirukan sesuatu yang saya nggak ajarkan. Apa itu? Di mana dia menirunya? Nah, kita bisa nunutkan dari sana. Oke? Sekarang kayaknya kita jam 3.40 ya, karena di Bali ini jamnya nggak sama dengan di Jawa. Saya kadang-kadang bingung. Jadi kita sudah ngomong 1 jam 40 menit. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Karena saya tahu materi hari ini ringan. Ya, jadi mungkin Ibu Bapak sudah mengerti bagaimana karena ini pengulangan-pengulangan dari yang kata kerja dan kata benda. Ya, saya harapkan Ibu bisa melakukan ini karena kita perlu kosakata reseptif ini pada waktu kita mau mengajarkan anak untuk bicara. Nah, untuk mengenal benda-benda secara ekspresif. Nah, kalau nanti pada waktu itu anak sudah bisa bicara, kita mengenalkan tidak melalui kosakata reseptif, Ibu tahu apa yang akan terjadi? Dia hanya akan mengulang, mengulang, mengulang dan belum tahu, belum tentu bendanya dia tahu, pasti. Jadi kosakata reseptif ini harus dilakukan untuk awal-awal, Bu. Setelah itu mungkin dia nggak usah diajarkan seperti itu. Kita cuman mengajarkan dengan cara-cara mungkin nggak usah pakai harus pemberitahuan, mungkin langsung mungkin pemberitahuan tanpa pengacau. Pengacau itu langsung pengacaunya berapa, dia sudah tahu ini apa. Karena waktu itu dia sudah tahu, oh cara mainnya itu seperti itu ya. Jadi kalau kita untuk mau mengajarkan sesuatu, itu saya harus tahu bendanya ya, karena nanti bendanya itu bentuknya gimana, nanti terus dia bisa mengingat-ingat apa nama benda ini sebelum terus akhirnya dia mengatakan. Jadi Ibu jangan langsung, oh nanti saya tunggu aja saya akan mengajarkan kosakata pada waktu anak baru bisa bicara karena nanti Anda juga akan mengulang. Anda juga akan mengajarkan kosakata secara reseptif ini kalau dia belum tahu, gitu. Kira-kira seperti itu. Saya menekankan kembali, jangan tunggu anak-anak itu untuk bisa bicara, ya, baru mengajarkan kata-kata kosakata ini. Ajarkanlah sekarang. Nanti kalau dia sudah bisa bicara, dia langsung bisa mengatakan ini apa, benda apa, benda apa. Itu enaknya. Oke? Kalau Ibu dan Bapak sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka sebentar saya cek. Maka saya akan tutup. Karena memang untuk yang kali ini saya hanya pengulangan dari kata benda, kata kerja. Nah, nanti
kalau kita sudah kata benda, kata kerja, warna, dan bentuk, kita akan melakukan mixing untuk 4 hal ini di minggu yang akan datang. Oke? Selamat siang, selamat berakhir pekan. Terima kasih telah hadir di sesi ini. Saya berharap Bapak dan Ibu mengerti kenapa saya menerangkan ini. Ya, karena tanpa ini Ibu langsung jam mengatakan ini apa, ini apa, ini apa, belum tentu Ibu anak-anak itu akan bisa, ya. Oke, terima kasih untuk semuanya, untuk Bu Happy, Mama Farah, Bu Darmawati, Gali, Bu Eni, Bu Nita, Rilmi, semuanya. Terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan. Tetap semangat. Oke, terima kasih.